Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, 05 1214118, Marsyanda Nur Zahra dengan NIM 2205121419, Fadlan Arsy Rahmadita dengan 220512142122, Amanda Puspasari Utami dengan NIM 220512141143, Rifa Malika Alea Firdaus dengan NIM 220512141446. Di sini kita akan mempresentasikan tentang penerapan diagram UML dalam perancangan sistem aplikasi PetShop dan sistem reservasi dokter hewan. Latar belakang. Perancangan sistem aplikasi PetShop dan reservasi dokter hewan dapat dilakukan dengan menggunakan diagram UML, Unified Modeling Language. Diagram UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual untuk digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Diagram UML dapat membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem, merancang struktur yang tepat, dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum implementasi sistem. Beberapa jenis diagram UML yang sering digunakan dalam perancangan sistem aplikasi antara lain use case diagram, activity diagram, class diagram, state machine diagram, dan komponen diagram. Tujuan dan penelitian. Tujuan dari perancangan sistem aplikasi PetShop dan Vet dengan metode diagram UML adalah untuk mengembangkan sistem yang efisien, efektif, dan terstruktur dalam mengelola operasional sebuah pet shop dan klinik hewan dengan lebih baik dan profesional. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemilik bisnis, staf, dan dokter hewan dalam mengelola berbagai aspek bis pet shop dan pelayanan kesehatan hewan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat 5 metode penelitian, yaitu yang pertama ada studi literatur, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan referensi dari berbagai jurnal, buku, paper, maupun internet, yang bertujuan untuk memahami konsep dasar teknologi yang relevan, tren baru, dan best practice dalam pengembangan aplikasi serupa. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan digunakan Analisis kebutuhan digunakan yaitu analisis yang menjelaskan kebutuhan yang nantinya digunakan oleh sistem supaya dapat memenuhi kebutuhan user. Kemudian ada perancangan. Perancangan Perancangan di sini bertujuan untuk membuat aplikasi harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari membangun sebuah sistem aplikasi reservasi konsultasi hewan, dan peliharaan di vet. Kemudian ada implementasi. Tahap ini melibatkan pengembangan dan pembangunan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Tim pengembang akan merancang, mengintegrasikan komponen, dan melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Ya, ini tahap akhir ini adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Ini mencakup evaluasi kesuksesan aplikasi, apakah aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna, apakah ada masalah yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Kesimpulan juga dapat mencakup pandangan tentang dampak aplikasi terdapat operasi pet shop dan sistem reservasi. Next. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah suatu Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem dengan sistemnya. Next. Nah, berikut adalah tampilan use case diagram dari sistem kami, yang mana terdapat customer, admin, dan dokter. Di customer sendiri, hal yang harus dilakukan yaitu login terlebih dahulu, kemudian dapat melihat halaman dashboard customer, kemudian melihat makanan dan aksesoris,
Lalu dapat menambahkan pesanan dan melihat toko, kemudian ada input data hewan customer, selanjutnya ada melihat hewan konsultasi, melihat jadwal salon, kemudian ada admin, yang mana admin ini dapat mengelola data, lalu mengelola data input jadwal salon. Lalu yang ketiga ada dokter, yang mana dokter ini dapat menginputkan jadwal dokter hewan, kemudian konsultasi hewan, dan input data dokter hewan. Activity diagram. Yang pertama ada activity diagram customer. Activity diagram di sini menunjukkan bagaimana user dari customer menggunakan aplikasi di sini. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan urutan proses login dan input data customer, input data hewan peliharaan, konsultasi dokter, perawatan salon, dan pembelian makanan dan aksesoris. Dengan membuat diagram aktivitas ini, Anda dapat lebih mudah memahami proses-proses yang ada dalam sistem. Yang pertama, customer akan menampilkan logo aplikasi, setelah itu login atau sign up. Setelah login atau sign up, sistem akan menampilkan logo, setelah itu customer masukkan data dengan email, setelah itu menampilkan home. Lalu customer sistem menampilkan home, setelah itu customer pilih menu input data hewan, setelah itu sistem menampilkan form untuk diisi data hewan. Lalu customer login, setelah itu menampilkan home, setelah itu customer pilih menu shopping, setelah itu sistem menampilkan fitur aksesoris, setelah itu customer pilih menu aksesoris, setelah itu pilih produk, masukkan keranjang, lalu melakukan pembayaran atau konfirmasi pembayaran. Customer login, setelah itu sistem menampilkan home, setelah itu customer pilih menu shopping, setelah itu sistem menampilkan fitur makanan, setelah itu customer pilih menu makanan, pilih produk, masukkan keranjang, setelah itu lakukan pembayaran atau konfirmasi pembayaran. Lalu sistem menampilkan home, customer pilih fitur konseling untuk hewan, setelah itu sistem menampilkan pilihan jadwal dokter hewan yang offline siapa saja, setelah itu customer chat admin, setelah chat admin customer membuat janji sesuai jadwal konsultasi, setelah itu konfirmasi chat admin. Dan yang terakhir, sistem menampilkan home, lalu setelah itu customer pilih fitur perawatan hewan. Setelah itu sistem menampilkan jadwal salon atau grooming. Setelah itu customer memilih jadwal dengan chat admin. Setelah itu menentukan jadwal atau konfirmasi kapan mau melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Activity diagram admin. Activity diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana user dari admin menunjukkan aplikasi di sini. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan urutan proses login dan input data customer, input data hewan peliharaan, konsultasi dokter, perawatan salon, dan pembelian makanan dan aksesoris. Dengan membuat diagram aktivitas ini, Anda dapat lebih mudah memahami proses-proses yang ada dalam sistem. Next. Berikut adalah diagram activity dari admin. Yang pertama ini adalah input data admin dan login. Admin pertama-tama membuka aplikasi, kemudian sistem membaca, menampilkan logo atau interface admin, kemudian admin login atau sign up, sistem menampilkan halaman login atau sign up, kemudian admin memasukkan data-data admin, sistem menampilkan dan memproses data-data yang dimasukkan, kemudian tampilan home untuk admin. Yang kedua,
Activity diagram mengelola data hewan untuk konsultasi. Yang pertama, admin login, kemudian sistem menampilkan home, kemudian admin memilih fitur data hewan untuk konsul, sistem menampilkan data-data hewan, kemudian admin mengolah data hewan untuk diberikan ke dokter. Yang ketiga, activity diagram mengatur jadwal konsul customer ke dokter. Yang pertama-tama, login, kemudian sistem menampilkan home, admin memilih jadwal dokter yang tersedia, kemudian sistem menampilkan jadwal dokter, kemudian admin memberikan jadwal sesuai dengan permintaan, kemudian sistem menampilkan jadwal yang tersedia. Kemudian admin chat dengan customer, kemudian sistem konfirmasi jadwal konsul, kemudian membuat data jadwal yang cocok dengan customer, kemudian sistem menampilkan jadwal konfirmasi yang cocok, kemudian kembali lagi ke admin, chat dengan customer, kemudian selesai. Next. Yang keempat, activity diagram ngatur jadwal salon atau grooming. Yang pertama, admin login, sistem menampilkan home, admin memilih fitur mengatur jadwal salon atau grooming, kemudian sistem menampilkan jadwal salon atau grooming, kemudian admin mengelola dan menambahkan jadwal salon atau grooming. Kemudian menampilkan sistem mengelola jadwal, kemudian admin chat dengan customer, kemudian sistem menampilkan jadwal salon atau grooming, kemudian admin menentukan jadwal yang cocok dengan customer, sistem konfirmasi jadwal salon atau grooming, kemudian diakhiri dengan chat dengan customer lagi. Yang kelima, activity diagram stok makanan. Yang pertama, login, sistem menampilkan home, admin memilih fitur stok makanan di pet shop, kemudian sistem menampilkan stok makanan, kemudian admin menambahkan stok atau item baru. Yang keenam, activity diagram aksesoris di pet shop. Yang pertama, login, sistem menampilkan home, admin memilih fitur stok aksesoris di pet shop, kemudian sistem menampilkan stok aksesoris, kemudian admin memberikan stok atau item baru. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu activity diagram dokter hewan. Activity diagram di sini menunjukkan bagaimana user dari dokter hewan menggunakan aplikasi di sini. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan urutan proses login dan input data customer, input data hewan peliharaan, konsultasi dokter, perawatan salon, dan pembelian makanan dan aksesoris. Dengan membuat diagram aktivitas ini, Anda dapat lebih mudah memahami proses-proses yang ada dalam sistem. Diagram aktivitas yang dibuat ditunjukkan pada gambar-gambar berikut ini. Nah, activity diagram dokter hewan. Dimulai dari input data dokter hewan. Dokter hewan login, lalu sistem menampilkan logo interface, dan dokter hewan pilih login atau sign up, lalu sistem menampilkan tampilan login, kembali lagi masukkan data, lalu tampilan home. Untuk input jadwal dokter hewan, dimulai dari dokter hewan, tampilan home, lalu sistem jadwal konseling, dan dokter hewan mengikut jadwal, sistem selesai, lanjut. Untuk reservasi konsultasi offline customer melalui admin. Dimulai dari dokter hewan, tampilan home, lalu sistem memilih fitur reservasi dengan customer, dokter hewan, tampilan chat dengan admin, lalu sistem memilih janjian daftar konseling dengan customer, lalu dokter hewan, data hewan dari admin masuk ke chat dokter,
Lalu sistem menampilkan admin membuat janji dengan dokter hewan. Dan balik lagi dokter hewan, chat dokter sama admin terkonfirmasi dan mendapatkan jadwal yang pas. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Pada sequence diagram kali ini, kami membuat bagaimana customer dapat membeli produk makanan hewan, membeli produk aksesoris hewan, mengisi data hewan, dan pemeliharaan customer bagaimana menentukan jadwal konsultasi dengan dokter hewan melalui admin, dan bagaimana menentukan jadwal untuk melakukan perawatan hewan. Melalui aplikasi ini dapat ditunjukkan melalui gambar sequence diagram kali ini. Next. Oke. Di sini ada sequence diagram untuk membeli atau melakukan transaksi produk aksesoris. Di sini customer masuk ke form login lalu akan menampilkan form login. Setelah login akan ada halaman utama homepage setelah dia mengisi data customer seperti email dan password. Lalu di sini karena ingin membeli atau melakukan transaksi produk aksesoris maka masuk ke halaman shopping. Sehingga memilih menu shopping untuk customer, lalu masuk ke memilih menu aksesoris di halaman shopping. Lalu menampilkan produk aksesoris, nanti ada produk aksesorisnya apa aja. Ketika customer memilih mana produk aksesoris yang cocok untuk hewannya, lalu dimasukkan ke keranjang. Setelah dimasukkan ke keranjang, lalu customer konfirmasi pembayaran ke admin. Setelah admin, maka akan terdapat bukti melakukan pembayaran. Next. Kalau ini sequence diagram untuk membeli atau melakukan transaksi produk makanan. Sebelumnya tadi adalah aksesoris, ini yang bersama kayak makanan. Bedanya dia ada di fitur shopping, tetapi untuk customer memilih di menu makanan. Sama seperti di aksesoris, di sini ada menampilkan form login, mengisi data customer seperti email dan password, lalu memilih menu shopping di halaman shopping, lalu memilih menu makanan, lalu si customer akan memilih produk makanannya apa, masukkan keranjang, konfirmasi pembayaran ke admin, lalu admin melakukan pembayaran. Next. Lalu yang ketiga ada sequence diagram mengisi data hewan customer. Di sini customer form login seperti biasa menampilkan form login, lalu mengisi data customer seperti email dan password, lalu masuk ke halaman utama homepage. Di sini customer bisa memilih fitur atau form di mana input data hewan. Ada nanti muncul halaman input data hewan, lalu customer mengisi form data hewan, akan muncul G-form isi data hewan, lalu tampilannya jika sudah selesai akan menampilkan data hewan, lalu si customer menyimpan, maka admin akan mengelola data-data hewan. Next. Lalu ini ada sequence diagram bagaimana customer reservasi konsul ke dokter hewan. Yang pertama adalah customer masuk ke form login seperti biasa, lalu mengisi data customer seperti email, password, dan di halaman utama, lalu masuk ke memilih menu halaman reservasi konsul praktik dokter hewan. Melalui menu halaman ini, customer bisa memilih menu jadwal reservasi konsul dokter hewan, di mana akan tertera halaman reservasi konsul dokter hewan yang akan nanti diarahkan ke halaman chat admin. Sehingga untuk reservasinya customer akan chat ke admin, lalu menampilkan chat bersama admin. Setelah itu menampilkan jadwal dokter hewan yang tersedia. Di sini admin akan memunculkan jadwal reservasi konsul dokter hewan. Setelah itu si admin akan menentukan jadwal reservasi konsultasi dokter hewan. Setelah dikonfirmasi dan mana menyesuaikan jadwal dokter hewan itu pas, maka akan dikonfirmasi lagi ke customer. Setelah itu, sebelumnya admin juga chat dengan dokter, kira-kira jadwal mana yang sekiranya cocok dengan customer yang inginkan. Next. Sequence diagram menentukan jadwal reservasi perawatan salon. Di sini ada customer seperti biasa, form login, lalu mengisi data customer seperti email, password di halaman utama, habis itu masuk. Di sini customer memilih menu halaman reservasi. Tadi sebelumnya di reservasi ada dua, reservasi untuk konsultasi dokter hewan dan reservasi untuk menuju kunjungan
perawatan atau salon untuk hewan. Di sini ada masuk ke halaman reservasi salon perawatan, lalu customer memilih jadwal perawatan hewan, lalu akan langsung ditentukan sama admin jadwal kunjungan salon dan perawatan hewan. Di sini tidak ada pihak ketiga yaitu dokter hewan karena di sini admin juga sekaligus terdaftar sebagai administrasi dan terdaftar sekaligus perawatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kesimpulan, penerapan diagram UML dalam perancangan sistem aplikasi PetShop dan Vet sangat penting untuk memudahkan pengembangan sistem aplikasi PetShop dan Vet. Beberapa jenis diagram UML perancangan sistem aplikasi antara lain use case diagram, activity diagram, class diagram. Dengan menggunakan diagram UML, perancangan sistem aplikasi PetShop dan Vet dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terarah, sehingga dapat menghasilkan sistem aplikasi yang efisien, mudah dimengerti, dan mudah dikembangkan. Selain itu, diagram UML juga dapat digunakan sebagai dokumentasi sistem yang berguna dalam proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan. Dengan demikian, penerapan diagram UML dalam perancangan sistem aplikasi PetShop dan Vet dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembang sistem aplikasi PetShop dan Vet. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, next. Yang pertama, perancangan sistem aplikasi yang diimplementasikan dalam penelitian ini ialah terciptanya sistem informasi reservasi konsultasi hewan pemeliharaan. Lalu yang kedua, dengan adanya sistem informasi hewan pemeliharaan berbasis Android, pemilik hewan yang memiliki tujuan untuk membantu customer dalam melakukan pendaftaran untuk konsultasi, pembelian produk makanan dan aksesoris berbasis online atau melalui PK. Lalu yang terakhir, dengan merancang sistem aplikasi PetShop dan sistem reservasi dokter, terdapat fitur penjualan makanan hewan peliharaan yang dapat memperluas jangkauan pemasaran serta dapat memudahkan admin dalam mempromosikan dan menjual produk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata dalam kelompok kami menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belibet kabeh.